imani semua nabi dan rasul. Ketemu saya dengan saya belum. Ini saya bukan cerita kalian enggak. Saya cerita saya. Paradigma itu sudah tumbuh di kepala ayah ibu saya. Makanya dari kecil ayah ibu saya memaksa saya untuk hafiz Quran. Umur 18 saya sudah selesai menghafal semuanya. Dan bapak saya bangga karena saya sudah hafal semuanya. Karena bagi ibu bapak saya saat itu, kalau anak hafal Quran lucu dan pasti masuk surga. Karena di otaknya sudah ada paradigma. Kalau hafal itu masuk surga. Gak tahu dari mana, saya juga gak tahu ibu bapak saya kok punya paradigma seperti itu. Padahal hafal kalau nggak dipahami, menurut teori modern, hafal kalau tidak diamalkan, hafal kalau tidak dianalisis, hafal kalau tidak dievaluasi, hafal kalau tidak mencipta sesuatu, kan gak ada gunanya. Itu teori modern, teori pendidikan modern. Bisa mengerti maksud saya? Bayangkan dari kecil saya harus percaya berbagai macam hal yang orang tua saya sendiri tidak bisa membuktikan kepercayaan itu, tetapi saya wajib percaya. Boneka enggak saya? Boneka enggak saya? Saya tinggal di perkebunan teh, dan setiap yang lahir di sana pasti orang tuanya yang kerja di perkebunan teh akan mendidik anaknya kelak jadi pegawai di perkebunan teh. Bisa kebayang nasib saya seperti apa? Begitu lulus SMP, bapak saya sudah daftarkan saya di SPMA, Sekolah Pertanian. Bukan sekedar itu, bapak saya undang ya orang-orang yang ada di sekolah itu untuk memaksa saya agar saya sekolah di itu, supaya nanti saya jadi mandor. Dan papa saya sedang berkhianat kepada Tuhan saya, karena Tuhan merencanakan saya bukan untuk itu, sementara bapak saya punya rencana untuk dirinya sendiri, biar saya jadi mandor. Saya cerita diri saya ya, potret saya sama kalian, karena kalau saya cerita kalian nanti jadi bahaya. Saya cerita diri saya, dan saya bisa lolos dari lubang itu. Dan saya bilang sama orang tua saya nggak mau pak kerja di perkebunan ini, karena saya lihat orang yang kerja di perkebunan termasuk bapak saya capek tapi nggak ada duitnya. Kan saya sudah lihat dari kecil, saya ingin kerja yang dikit kerjanya sambil rekreasi duitnya banyak, sambil jalan-jalan tapi duitnya banyak. Itu cita-cita saya dari kecil. Jadi saya harus meloloskan diri dari situ. Di situ saya melawan sebuah kekuatan besar, paradigma bapak saya. Bukan sekedar tradisi, bukan sekedar paradigma, bahkan seluruh kebiasaan-kebiasaan di rumah yang dididikan kepada kita banyak yang tidak sejalan dengan hati nurani saya. Bayangkan, saya pernah berdebat dengan orang tua saya ketika saya disuruh puasa. Cuman karena saya bertanya, buat apa pak puasa itu? Dan orang tua seawam bapak saya cuma mengatakan, ya puasa. Kalau kamu gak puasa, kamu nanti masuk neraka. Itu yang diancamkan pada saya sudah saya kecil. Dan kalau kamu puasa, kamu masuk surga. Sementara saya tanya, pak neraka itu apa? Gak bisa menjelaskan. Pak surga itu apa? Gak bisa menjelaskan. Kapan saya akan dimasukkan ke dalam neraka? Itu pun tidak bisa menjelaskan. Apalagi saya tanya, Pak, yang menciptakan neraka dan surga itu siapa? Saya dari kecil punya keyakinan kalau Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang tidak mungkin menciptakan tempat yang menyeramkan untuk menghukum hamba yang dicintainya. Itu dari kecil. Dan saya harus melawan sebuah paradigma, bukan? Coba bayangkan, kalau saya mengizinkan saya seperti bapak saya, mungkin saya tidak ada di sini. Dan kalau saya diajak oleh bapak saya ke tempat-tempat ceramah karena bapak saya adalah kiai, saya tanya sama bapak saya, kenapa saya yang diajak pak, bukan kakak-kakak saya? Karena saya masih punya 2 kakak laki-laki. Bapak saya jawabannya sederhana, mana yang mah bedas?
Ya karena saya dari kecil pemain bola. Jadi jawabannya karena kamu itu bedas. Bedas itu bahasa Indonesia karena kamu itu tenaganya gede, kira-kira begitu. Karena kalau bapak saya itu ceramah ke gunung-gunung gitu, pulangnya itu ada yang ngasih singkong, ngasih padi, bukan beras, padi yang belum ditumbuk. Iya, gula, macam-macam itu, sampai karungan. Saya dari kecil, saya nggak GR memang. Saya tidak merasa diajak oleh bapak karena saya soleh, tidak. Oh solehnya apa? Saya nentang bapak terus. Karena kata bapak, kamu mah bedas. Jadi kalau orang ngasih apapun, kabawa sama saya ditanggung. Makanya sampai sekarang, kalau istri saya pegang, kenapa katanya pundak saya ini keras? Alhamdulillah dari kecil kan mikul. Makanya tenaga saya kuat. Jadi kalau naik gunung, kalian kan selalu kalah sama saya. Ya dari kecil saya naik turun gunung kok bawa itu. Di situ banyak sekali pertanyaan saya. Ketika bapak saya menceritakan, ya rukun haji yang kelima, rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji berkunjung ke Baitullah. Saya tanya bapak, di mana Pak Baitullah? Di Mekah. Jauh Pak. Nah nanya gitu. Kata bapak, Allah itu dekat dengan saya, lebih dekat daripada urat leher saya. Kok rumahnya jauh Pak? Cicing sih. Jadi itu dari kecil sudah membuat saya tidak menjadi diri saya sendiri. Setiap ada daya kritis, daya kreatif saya selalu dibungkam oleh sistem yang sudah terbentuk di kepala bapak saya. Ini cerita saya. Kalian mungkin beda ya dengan saya. Dan pemberontakan yang ada di pikiran itu terus sampai saya besar. Makanya begitu saya mau masuk, nah itu saya tidak jadi masuk SPMA dan saya melarikan diri dari rumah. Jadi saya maghrib kemudian saya tinggal di pinggir jalan, saya cari ya pokoknya ada mobil apa saja yang bisa saya keluar dari kampung saya berangkat. Itu saya ingin tes di SMA. Satu-satunya SMA di Garut waktu itu adalah SMA Negeri Garut. Cita-cita saya pengen di situ. Katanya di situ anak-anak pintar berkumpul. Jadi satu kewadanaan situ yang tes di situ, mohon maaf. Karena saya bisa ngitung, jumlah SMP kan cuma 2. Jadi saya tidak bisa ngitung. Yang keterima di SMA Negeri itu cuma saya. Di situ. Wah, saya sudah lolos itu untuk menjadi diri saya sendiri. Karena saya nggak mau jadi mandor. Nggak mau jadi. Lah bapak saya juga mandor kan? Ya ibu saya selalu mengeluh, beras nggak ada. Ya sehari makan 2 hari puasa. Terus saya harus jadi itu. Saya jelas nggak mau dong. Masa harus ngikutin bapak saya? Saya bukan sedang menceritakan keburukan. Ini bukan. Ini potret. Nanti kalian potret. Apakah kalian juga lolos menjadi diri sendiri atau tidak lolos? Saya ke SMA. Saya tinggal di masjid-masjid. Saya ngawuruk ngaji karena saya sudah dibekali oleh bapak. Jadi pinter. Nah ada gunanya juga tuh bisa ngawuruk ngaji. Lumayan dapat makan. Ya bisa azan lah, bisa azan. Suara saya bagus kalau azan. Cuman belum pernah ikut pertandingan azan aja saya. Nyanyi, kalian udah tahu kan suara saya. Suara saya. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Ya, bagus gak suara saya? Iya. Kalau dilanjutkan nanti berubah kajian ini jadi karaokean. Stop dulu sampai situ. Ya. Saya itu senang menyanyikan lagu yang saya menangkap maknanya dalam.